Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Jumpa lagi di Biasa Project bareng kita, tapi formasinya masih berubah. Hari ini kita Biasa Project mau ngobrol-ngobrol sambil nunggu hujan reda. Yoi. Hujannya deras banget, Memang banjir tidak di bisa, mana-mana. memang tidak bisa di briefing kita ternyata. Jadi bebasin aja mau ngomongin apa. Ucapin bela sungkawa kayaknya lu yang paling pas. Enggak lah, Jack yang paling pas itu soal Jack. Ya, silakan Jack. Kami dari Biasa Project mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam atas gugurnya, atas hilangnya nyawa 180-an lebih ya Rang ya. Iya. Bantaian. Kami rasa tidak ada satu nyawa pun yang pantas hilang karena harus nonton sepak bola gitu ya Rang ya. Iya betul. Jadi kedepannya mudah-mudahan kalau sampai itu muter lagi atau sampai itu bikin lagi itu pertandingan, ya mudah-mudahan semua pihak bisa ngendaliin diri lah supaya tidak terjadi hal-hal yang sama. Tapi kalau gue pribadi sih mending udah bubarin aja sih geng. Iya, Iwan boleh mundur aja. Bubarin stadion. Bubarin liganya Oh, Oke, lanjut. karena pengelolaannya begitu, jadi ya udah sih. Iwan boleh mundur, PB Jarum masuk. Jarum Grup masuk. Terus Handle PSSI. boleh ngerokok di lapangan kalau gitu ya. Oh jelas. Sip. Clear. Sip. Aku sih yes. Kan kiper bosen tuh nungguin kalau lawan nggak nyerang-nyerang. Bikin kopi sama ngopang ngerokok ya. Iya. Start Sip. dari belakang. Sip. Oke, geng. Turut berduka cita. Turut Buat berduka Kanjuruhan. cita. Kok lagunya itu lagunya sedih gak sih? Banget. Pakai banget berarti Rangga paham bener nih lagu. Ini kasihan gue. Dengerin aja liriknya. Harus lengkap dengerin lagu ini. Ini bukan Virgon, Pak. Bukan Virgon ini. Ini apa nih? Last Child. Iya, di hari depresiku. Oh, Ya, bandnya Virgon. lagi Oh, itu bucin-bucinnya lo bandnya ya. Virgon. Oh, ini vokalisnya Virgon. Udah, kalian ribut lah. Gue kira Surangga ngikutin. Enggak, gue cuma tahu satu lagu ini doang. Kenapa lu tahu satu lagu itu doang, Rang? Karena sedih? Karena sering diputar di kontrakan gue. Jadi pada Kontrakan lu polem semua berarti. Enggak, poni ini lempar. lebih ke Broken Home. Oh, I see. Jadi sebenarnya kan tren ini tahun berapa sih, Kak? 2010 2004. enggak. Tahun Baru berapa itu nih? ya? 2009, 8, 10 gitu-gitu. Kan tren musik kita telat berapa tahun kan? Kita. Indonesia. Oh. Kan band-band poni lempar yang lo maksud itu kan memang ramai 2003, 2002, 2004, 2005 kan. Di US. Di kita bukan ya? Oh iya. 2009, 10, 11. Oke Bang Jak, kita mau ngobrolin apa malam ini Bang Jak? Ini ada foto ucapan bela sungkawa terhadap korban Kanjuruhan. Tapi yang dipajang satu fraksi. Dan komen satu fraksi nih gede-gede fotonya nih. Dalam ini komennya satu fraksi meninggal. Oh, karena ngomongnya turut berduka cita. Ini nih menarik kita bahas nih. FOMO. Pak, itu ada satu warna kuning itu. Turut berduka cita tapi senyum, Pak. Tangannya begini, Pak. Gua. Itu FOMO, sakit fear anjing. of missing out, Pak. Itu alik ya. Seakan-akan nggak ada ruang panggung dia mau manggung gitu. Sakit ya. Dia punya banyak posisi loh. Ih, edan anjing. Menterinya koordinator, Iya. ketua partainya besar, Iya. ketua KPCP. Tuh, Nggak ada yang bunyi, malah turut berduka cita. begini senyum, Pak. Kan komando itu kan ya. Itu gila, Tangan Pak. komando Pak, itu senyum. gila sih, Pak. Tolong konsultan politiknya Iya.
Please. Cobalah muhasabah diri Ya. kalian ngomongin apa. Iya anjing. Siapapun anjing yang ngebisikin orang itu buat bikin tuh flyer, tolong tobat. Sholat. Iya, Alik. Asli gila lu. Dan itu salah satu contoh doang dari banyak. Cuman yang paling ajaib tuh itu menurut gua. Karena yang tadi poinnya lu ini, Fear of missing out. enggak bukan maksud gua, ini orang enggak kurang panggung. Oh, yang orang yang barusan ditawarin. Iya, aneh banget emang. Di antara semua tuh yang paling epic itu menurut gua, Bang. Betul. Karena dia enggak kurang panggung. Ketua umum loh, geng. Begini senyum. Menteri, koordinator. Sakit jiwa. Enggak, konsultan politika goblok. Coba muhasabah diri. Iya. Coba anjing hubungin teman gue inilah. Yang mana nih? Dimo. Si anjing. Jadi satu fraksi meninggal ya kan. Coba kita kan hari ini baru Sakit jiwa aja gitu. gua paham maksudnya komedi. Cuma kan kalau disomasi nggak lucu ya. Iya, iya. Ya, ini baru ada nih yang komedi kena somasi kan. menarik. Jadi nggak lucu nih ya. Menarik. Jadi coba ya saling jaga. Enggak, tapi gitu ya. Maksud gua saking nggak bisa atau saking nggak paham konteksnya orang kah stand up komedi disomasi, geng. Itu gila anjing. Itu juga gila sih. Asli Dok, ini kita lagi nggak baik-baik aja nya. Dari yang humor sampai yang miris, Bang, ada semua dan semuanya nggak baik-baik aja. Terus gua kayaknya baru baca berita tadi juga. Kayak berkasnya Malang kemarin. Tadi itu hari ini hari Selasa tanggal 4 Oktober ya? Iya. Iya 4 Oktober hari ini. Koreksi gua kalau salah. Kalau gua nggak salah itu berkasnya yang Malang One itu yang udah masuk proses ini itu malah bukan terkait kerusuhan, tapi masalah laporan pengerusakan fasilitas umum. Gila. Bukan masalah. Udah gua gak ngerti lagi sih. Kalau gua nggak, maksudnya kalau ini tulis di komen ya. Kalau mungkin salah, tapi tadi pas gua baca kayaknya berkas yang lagi diproses itu masalah ini apa namanya itu investigasi masalah pengerusakan fasilitas umum Lu baca di mana, Bang? di online, media online. Salah satu media online lah ya. Dan polisi di websitenya dan di Twitternya, di media sosialnya sudah mulai di website bikin artikel soal gimana Website mana nih? Polri, website WhatsApp Polri. Polri. Oke. Polri Zimbabwe. Oke. Yang Gimana Polri Zimbabwe? Ini dong berarti statementnya Enggak ya. Polri itu singkatan bego. Polri Zimbabwe. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenceng nih, geng. Enggak, ngomongin apa, Doi? kalau di websitenya itu artikelnya soal gimana pembenaran terhadap penembakan gas air mata. Oke. Yang lebih ajaib di medsosnya di divisi Humas Polri ada video isinya ini kesigapan Polri mengevakuasi dan menolong korban Kanjuruhan. Oke. Sedap. Oke. In the first place kan peraturan FIFA tidak boleh bawa senjata api, senjata apapun whatsoever ke dalam lapangan, gitu kan ya? Betul. Dan di PSSI pun punya. PSSI pun punya ternyata. PSSI pun punya panduannya. Tidak boleh. Tidak boleh tetap. Itu kan dari FIFA ada turunannya, punya PSSI juga punya sendiri, disesuaikan dengan konteks Indonesia. Tapi tetap Dan bawa. tetap. Oke. Tetap tidak boleh. Kita akan bahas itu lebih tajam besok mungkin ya. Oke ya. ya biar ada pelaku ya. Jangan disebutin. Aduh bahaya nih. Ya, giliran udah nemu jawaban pertanyaan diganti. Nah, yang menarik itu gue pikir nanya gini. Apakah emang dalam sebuah penyelenggaraan kegiatan olahraga kayak gitu tuh ada aparat keamanan? Iya.
emang itu Di peraturannya? regulasinya iya Oh, Harus ada ya. ada, tapi Maksudnya sifatnya aparat opsional. bukan, maksud gua aparat keamanan yang ini apa? Bukan masalah ya, keamanan pasti perlu lah keamanan. Tapi maksudnya tuh yang Dari dengan institusi. ya institusi gitu. Kalau di regulasinya, kalau yang di panduan FIFA ya, itu sifatnya opsional. Jadi pilihannya harus ada steward dan atau polisi. Dan Steward tuh atau Steward tuh yang ada, jadi kalau di Liga Inggris Liga Italia ada tuh yang suka di ngejaga, Iya, ada tahu. ada penonton iya, tuh iya, yang iya. biasanya pakai rompi tuh. Nah itu steward. sipil. Dari sipil tapi. Ya. Itu memang sampai ke dalam ini, sampai ke dalam lapangan. Oh kalau itu memang jaga di lapangan. Di pinggir lapangan Iya. tempatnya. Sebetulnya nggak boleh masuk ke lapangan. Tapi sepanjang laga berlangsung. Ya maksudnya tapi di dalam stadion. Tapi gitu. di dalam stadion, Bukan pengamanan di luar gitu. Bukan. Bukan. Yang menghadap ke tribun. Yang fix nggak boleh emang bawa senjata, itu fix Bawa nggak senjata boleh. dan tidak boleh ada yang warna hijau. Institusi yang warna hijau. Oh I see. Itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Clear. Nah besok mungkin kalau kita bisa nanya sama narasumber, sebenarnya yang ijo-ijo itu tuh dari yang ijo atau dari yang coklat pakai baju ijo. Karena kan lorengnya sekarang sama. Enggak, kan kemarin jenderal udah ngomong bakal prosesnya bukan sidang etik, bukan nonaktif, tapi sidang pidana. Oh udah pidana ya. Itu jenderalnya clear ngomong itu akan dipidana. Andika. Yes. Wah Bapak Ya, Andika. pertanyaan berikutnya, pidana mana dari institusi yang kita tahu proses sampai dimasukin sampai putusannya? Ya itu tinggal media niatnya awal aja apa enggak sih. Oh berarti salahnya di media itu ya? Bukan salah di media, maksudnya kita tuh nggak tahu karena mungkin memang pengawalan di media nggak segitunya. Misalnya ini orang ternyata nggak kemana-mana, tapi kan kita nggak bisa dapat berita kecuali Oh kalau diliput. iya. Tapi intinya gitu. Dan kemungkinan besar akan diliput kalau atensi dari publiknya masih besar. Pasti atensi publik besar lah. Iya, tapi kan sejauh apa, selama apa? Iya sih. Tapi kan gini, maksudnya pas semua proses hukum itu dimulai kan pasti menggiring atensi publik dong, nggak cuma Itu maksud gua. Nah, kenapa pas putusan itu nggak ada usaha menggiring Betul. atensi publik gitu? Jadi kalau lo Sidang digelarnya kan? gini Rang, kalau lo percaya bahwa berita itu akan diliput kalau masih ada yang lihat audiensnya. Kalau Bang Dimo Mulai kelakuan deh. jarum hipodermik prinsipnya. Itu teori jadul kecot sih. Tapi maksud gua kalau media ngasih sesuatu pasti publik langsung punya atensi. Itu gak sih poinnya? Jadi maksudnya semuanya itu kan part of agendanya ya, ada settingan agendanya. Gitu. Ini kan nggak semerta-merta. Berita kan bukan masalah di public demand gitu, bukan masalah publik maunya apa, sepertinya nggak gitu kan. Settingan biasa orang yang nyeting. Sound system. Tapi sama gue masih percaya apa namanya, atensi yang, maksudnya atensi ini bukan cuma jadi sebatas perhatian ya, tapi ada dorongan kolektif dari berbagai elemen masyarakat, entah gabungan supporter, entah ya apapun itulah, bahkan mungkin bisa dari aliansi Dek Rangga Indonesia besok sendiri. kemana Dek Rangga? Besok kalau malam sih aku yes. Dek Rangga kayaknya tektokannya bakal bagus. Bagus. Iya. Ngalam. Ngalam. Berarti apa? UB. Cah ngalam itu. Bisa gue gambarkan lah kondisi stadion dengan karena gue pernah kesana. Ini orang dalam yang kita maksud, geng. Stadion. Orang dalam stadion. Orang yang pernah ke dalam stadion. Iya. Ini aja lah. Tapi ya apa ya? Kita nggak baik-baik aja. Bahas Beneran, mamatnya mamat. Mamat yang Tapi- disomasi. Awal minggu ini seru ya, banyak banget gitu. Hmm. Kanjuruhan belum selesai, habis itu tiba-tiba ada yang deklarasi capres, terus kayak gimana gitu. Iya, iya. Responnya alik gitu kan maksud gua. Off ya? Maksud gua apa ya? Bukannya kalian harusnya connect, geng, gitu nggak sih? Iya maksudnya Lu ngapa ribut sendiri dah? ya mungkin atas nama pendukung yang hari itu kan Iya. udahan gitu.
Maksudnya kan kalaupun misalnya lu atau ini kayak mau melanggengkan wacana ini demi bangsa itu kali ya? Enggak, Apa ini? apa ya? Kayak yang sebelumnya yang proklamasi, yang tiba-tiba ada KLB itu ingat nggak lo? Tapi kan Enggak. ya, beda. Tapi tujuannya sebenarnya satu. Betul. Ah, Naikin lagi naikin ini lagi, kan, iya. hype-nya kan. Hype-nya, iya. Naikin hype benderanya lagi kan. Karena kebukti gitu. Waktu habis KLB itu muncul terus ini bukan malah hilang tapi jadi malah apa ya? Jadi kayak echo chamber gitu. Terus ini barang diomongin terus malahan. Betul. Gak tahu publik Indonesia seru sih ya. Maksud gua, lu Kita pecinta opera sabun cuy. iya sih, emang Cinta- sinetron ya. Pecinta soap opera iya Gila. Orang Indonesia itu sinetron geng ya. Gue baru nginain Tire Race tapi yes sih. Gimana kita ya? senang drama emang, senang Melayu, mendayu-dayu emang. Kan apa namanya? Tadi gue bilang apa lupa lagi. Oh ya, si lagi. Ini kan beberapa podcast yang tuh kita sempat bilang nih ya. Ini harusnya udah masuk nih fase-fase di mana calon-calon 2024 itu udah kayak apa mengapa namanya memproklamir kan apa ya? Ya cek ombak lah bahasanya. Bahkan bukan ngaca ombak tapi maksudnya udah kayak statement gitu. Gua maju kan gitu ya. Ya tapi kan lu maju tuh harus ada dukungan kapal dong. Iya, tapi maksudnya dalam waktu-waktu kayak sekarang nih, bulan-bulan sekarang ini nih harusnya Oh udah- iya Iya kan? Apalagi kalau kita ngeliat proses di KPU, anak KPU banget tuh ada line art-nya gue. Setelah kan partai yang lolos di DPR itu cuma nyampe verifikasi administrasi doang. ya. Jadi mereka sudah konsentrasi full terkait dengan kegiatan-kegiatan konsolidasi, nyopras-nyapres itu karena mereka sudah selesai. Mereka sudah otomatis ikut pemilu kalau lolos verifikasi administrasi gitu maksudnya. Jadi betul kata lu memang momennya ini emang sedari awal ya makanya kan gondang dia curi start Sebelumnya. ngegas itu kan. Ya. Tapi yang menarik itu responnya. Iya paham gua. Itu aneh, itu Aneh responnya Aneh. gitu kan. Harusnya kan pas udah mulai ini kan kita udah kayak ngomongin bursa baru nih. Betul, tapi masih kayak Betul kayak nggak move on gitu. sinetron sih bang kalau gue fiksi itu sinetron sih. Kan kita membayangkan 10 tahun yang lalu nih kan. Udah habis nih incumbent 2 periode ya. Iya, Sekarang kan mulai ngomongin ada siapa dari iya zero tukang setting kayu, gitulah kan zero sudah setting. tukang kayu dari bla bla bla. Ya apapun. Si ini dari bla bla Iya. bla. Jenderal turun gitu kan ya. Iya, iya. Narasi-narasinya. Kan ini enggak ya. Enggak. Apa ya nggak kayak solid juga barang itu ya. Tapi Iya. tapi tetap sinetron sih kalau gue bilang. Ini mah settingan supaya nih barang ya diobrolin aja. Didiskursusin ya. Dia diskursusin. Jadi suara-suara itu Ya, dia kira jadi make sense termasuk dengan ini di flyer bela sungkawa dengan salam komando dan senyum itu itu. sakit sih iya. Jadi kan iya. akhirnya kan emang karena targetnya cuma agar diomongin, sakit. agar tidak karena fear of missing out tidak mau ketinggalan akhirnya. Iya. Dan maksud gua kemarin juga nggak bikin tenang juga gitu. Misalnya apa BKPM ngomong yang nggak keadaan ekonomi dunia itu nggak bisa diramal pakai ilmu bumi atau ilmu langit. Gue tuh lu baca nggak berita itu? Itu kan ini konteksnya ngomongin resesi 2023. Ini ketua BKPM, Iya. kepala BKPM. Iya, kepala BKPM. Kan gue cuma baca dari sumber terpercaya. Apa sih lu percaya? Ya kan yang bisa kita lihat lah isinya kalau ngomong. Oh, astagfirullahaladzim ya. Tapi ketum itu. Kanda, Abang Kanda. Kanda. Panggilnya tum. Tum. Bukan muncung ya. Tumbuk muncul kau.
Tum pantai lah kawan. Ya bisa jadi juga itu part of biar diomongin jadinya kalau kita Iya sih. balik lagi ke sana gitu. Jadi Tapi entah kenapa gue sangat percaya sama hal itu. Maksud gue emang sinetron sih. nggak buktinya nih ya, memang di beberapa banyak negara juga banyak yang public figure, artis gitu yang maju ke politik dan dipilih karena terkenal tuh banyak. Cuma di kita banyak ya. Bukan banyak lagi anjing. Puluhan Itu kan bukti bahwa ya. Bahwa Dari 500 kursi puluhan nih sih artis. dan itu kan bukti bahwa tiket maju ke Senayan itu nggak masalah kapasiti, Enggak. tapi masalah lu diketahui orang aja gitu. Kita orang ngefans sama lu. That's it. Bahkan mungkin nggak fans tapi orang tahu lu gitu. Iya. Tahu lu anaknya sokap gitu ya. Atau tahu lu ngapain aja, kengacauan lu ngapain. Iya. Dan nggak mesti bagus. Nggak bakal lu cukup. Iya. Jadi memang pertaruhannya itu adalah let's say 1 tahun 1,5 tahun menjelang pemilunya, Lu hype. lu hype Udah itu doang. itu doang. Sakit. Iya sih, tapi gue pribadi juga udah ngerasain sih bahwa emang orang yang dipilih jadi pemimpin di Indonesia itu nggak butuh ya kalau di PT itu nggak ada due diligence-nya gitu, maksud gue ya pokoknya dia terkenal udah ada di organisasi apa gitu, terus Atau ada di layar media, Iya, ada habis di itu. layar kaca. ada kaca. Padahal organisasi juga ya Allah. Iya, balik lagi nih. Iya. Yang ngomongin gelap-gelap ya. Iya, Karang Taruna, geng. Karang Taruna internasional tapi Iya. bagus. Rang ngomong anjing. Nggak ngerti gua. Ya apa ki ngomong apa? Majalah lu lagi ngeliput apa? Iwan bule. Nyet. Kripto gimana kripto? Iya kan, biar nyambung di kripto gimana kripto? Ini kan mau resesi nih. Kripto tuh posisi di mana sih? Ini depan bapak pelaku NFT. Oh ya? Oh iya. Serius dok, gimana NFT? Agak, gue punya vektoran banyak kan. Terus gue punya temen melek Oh. kripto. Ya udah, dia kan jiwa calonnya juga besar. Gue jualin ya bang. Siap. Gitu. Ini ya maksud lu jiwa calonya besar. Lu langsung ngomong Rangga jiwa calonya besar gitu loh. Jiwa calonnya besar. Tapi itu nggak apa-apa dok. Kan gue nggak ngurusin kripto ya. Gue dapetnya dari Rangga rupiah. Gimana tuh? Gimana tuh Jak? Karena gue pribadi kripto itu masih abu-abu sih. Buset dah abu-abu suku, buset dah bukan abu-abu lagi geng itu mah. Tapi kan menjauhnya subhat katanya dok. Iya. Hah? Kan Hah? menjauh. Ya nggak apa-apa juga dong, nggak apa-apa. Nggak ada judgmental lah di sini, nggak apa-apa. Enggak ada. Yang ada ketawa. Enggak ada jadi. Ketawa aja. Tapi kalau NFT kan ada produk yang dijual, karya yang dijual. Enggak, gue masain kriptonya. Iya, makanya kalau ngomongin tradingnya, gue oke lah. Karena ini kan ngomongin halal haram tadi kan. Enggak ada. Emang lu boleh dok? Kan ini pertanyaan cuma itu. Nah, iya kan boleh kan masalahnya udah. kayak halal haram kan. Enggak dodoknya. Iya. Menurut Dodo Boleh atau enggak, Iya. itu terkait apa? Iya halal haram. Kalau legal kan legal. Berarti kan ngarahnya ke halal haram dong. Kata siapa legal? Legal kan? Legal, Pak. Legal. Enggak Ini ada wartawan terserah dodok. ini. Yang jadi landasan boleh nggak boleh dodok itu apakah mau ngomongin halal haram? Boleh nggak boleh? Ini apa istri izinin atau nggak izinin? Kan terserah dodok gitu. Lu ngambil Adanya angle orang Minang. Kata-katanya bersayap. Lu baru ngina satu race aja. dan yang hina Jawa. Iya, tapi aku yes. Astagfirullahaladzim, ini obrolan nunggu hujan kelar, ya Allah. Ya, Jadi di nih lagi di apa? Lagi di Didagangin. dimarketin sama Di OpenSea. di OpenSea. udah berapa lama? Baru seminggu ya. Udah, Seminggu dua udah ada yang masuk? Ada yang ini, ada yang lirik. Belum.
Kalau di OpenSea itu bidding gitu ya? Apa gimana? Enggak, dari Lunak. kreatornya udah ngasih harga. Oh. Oh. Masih murah kok, masih 0,01 ya. 0,01 Ethereum. BT. Oh, Ethereum. Baru 100 ribuan lah. 200. 200 kalau mau beli silahkan. Itu nanti sini. Oh iya. Itu nanti bisa buat apa? Wallpaper handphone apa? OpenSea-nya apa ini ya? Linknya. Jadi biar orang-orang kalau ada yang mau ngecek. Jadi enggak apa ini? Namanya Vector apa? Vector Riot. Vector Riot. Riot ya. Vector Riot, Riot, mana teh Riot. Vector. Jadi teman-teman buat yang mau ngeliat NFT-nya Start Dodo ada di Vector Riot. Vector V E C T O K. C apa? C. Oh, Charlie. V Viva Eko, Charlie, Charlie Tango, Tango Alpha, O, Oh, Obama. Obama Oscar. Rico. Kok Rico sih? Ya, itu Vector Riot-nya nyambung. nyambung. Oh, berarti Vector Riot R-nya satu. Riot-nya Riot. Riot. Jadi teman-teman bisa cek Vector Riot kalau ada yang tertarik beli NFT, itu salah satu komoditi ya mungkin sekarang ya yang bisa dijadiin, entah dijadiin apa, tapi ya itu komoditi. Jadi ya teman-teman silahkan cek Vector Riot, lihat NFT-nya Ustadz Dodo. Nah, yang menarik nih Bang. Apa yang terjadi di 2023 itu benarkah nggak bisa kita lihat pakai ilmu bumi, ilmu langit? Oh, masa resesi. Percaya nggak sih lu soal resesi 2023? Percaya, udah kejadian kan? Banget. Kejadiannya udah banget nih. Nah, mungkin ini kayak lebih kepada biasanya kepada mendefinisikan resesi. Ya. Jangan-jangan nih saat ada yang merasa oh dia masih gajian gitu ya. Ya itu fine. Bukan. Saat dia masih gajian. Iya berarti itu nggak resesi gitu ya. Dia merasa nggak ada resesi. Oh gitu. salah. Jangan-jangan nih kan Iya, gua iya. mencoba menyelami cara berpikir Coba. Abang Da. Abang sudah. Iya benar. Iya kan gua. Bang Tum ya, Bang Tum. Iya kan mencoba menyelami cara berpikirnya gitu kan, kayak contohnya kita nih di Indonesia gitu kan, APBN mostly itu generatednya adalah buat gaji pegawai negeri sipil. Betul. Ya kan. Nah, dalam kondisi itu kan mau gimana pun kondisi ekonomi, selagi itu masih gajian, jangan-jangan nih berpikirnya nggak Fine. resesi gitu. Iya. Define Bang. Kan udah ada tanda kayak No. Define resesi. Enggak, betul. Gua nggak mau yang secoto itu, tapi kan kayak udah ada tanda-tanda kayak harga-harga makin naik dan makin nggak masuk akal. Iya. Dari minyak goreng, telur, cabe, ya kan, daging, ikutan BBM, yang lainnya naik lagi. Tol naik gara-gara BBM Itu naik. paling keren sih. Ya itu kan maksud. Gue baru nyadar kemarin sih, gue masuk lingkar Naik kan Jor kan? 20 21 Oh, dibilangin harga tol naik gara-gara BBM naik tol naik. gimana ceritanya? Logikanya Gue masuk gimana? dari tol ini nih, tol yang 9.500 10.500 ya? 16.000. Bukan 10.500 yang dari yang tol BSD. Bukan. Bukan. tol dalam kota, tol Oh, ini tol dalam kota, tol iya. biasa, tol ini terus gue nembus ke arah tol Jor kan. Di Cawang bukan Cawang, lewat dikit lagi Taman Mini. Tahun ini. Kan masuk yang pintu itu kan. Gua tap 21.000. Mantap. Berarti 31.500 jadinya. Yang biasanya itu kan berapa ya? Sekitar 9,5 sama 9,5 segituan lah ya. Kalau kita masuk tol di Fatmawati sini 16.000. 16.000. 16.000 kan. Mungkin kenaikan tol itu buat naikin kesejahteraan pegawainya. Kacau nih Pakai robot, woi, ngetap, chat nggak ada lagi orang. Yang pemeliharaan apa-apa gitulah. Pak. Beda.
Jing nih orang nih. Tapi kan yang ininya yang penting kan si juragan tolnya ini apa Ningkatin kesejahteraan. beramal, public figure contoh yang baik. Iya dia mimpi jadi menteri PUPR kali dia ya. Tahu gue. Si nyeng itu. Kita lagi ngomongin orang yang sama kok. Enggak. Cuman Yang maksud yang kok punya disebut nying bangsat. Yang punya tol. Nah, maksud gua kalau emang si resesi ini kayaknya bisa tayang deh ini. Terlalu parah sih. enggak, santai. Apa sih yang terlalu parah? Polri. Banyak. Tapi kan Rangga beneran baca di situ. Enggak lah, good. Bener. Ini good kok. Fact. FACT. Kecuali gue ngomong Polri bangsat. Nah, Enggak bisa tayang nih. kan gue bilang kecuali gue ngomong gitu. Karena kan Polri nggak bangsa. Oh enggak. Mungkin ada oknum pasti. Kami bersama Bapak Listio. Sampai kapanpun. Polri nggak mungkin Pak lah. Listio bisa pensiun. Sampai Pak Listio pensiun. Kami bersama Pak Listio sampai Pak Listio pensiun. Terus nanti setelah itu Bulistio. Sambo belum selesai. Sambo belum selesai, mau ada chapter lain. Itu Brigadir J masih belum. Iya, belum Gimana? kelar. Astagfirullahaladzim. Mau ada nanti status D. D Rangga. Goblok. Tapi overall ya Tapi kayak permasalahan Resesi polis digoyang itu kayak nggak cuma di kita deh. Black Lives Matter kan dari beberapa tahun yang lalu isu sama itu isu yang udah kayak global gitu ya. puluhan tahun anjing kalau Black Lives Matter. Maksudnya udah isu kayak global. Maksudnya yang dijadiin isu globalnya gitu. Oh ya bisa jadi. Kayak apa? Mungkin apa ya? Kayak ada ketidakpercayaan civil society sama aparatur kekuasaan. APH gitu lah ya. Yang apa namanya? Yang diberi power lebih gitu kan. Iya. Dibeli. Bisa jadi. Jadi Tapi kan tinggal kalau di Indonesia kita yakin bahwa Bapak Listio bisa terus ngawal Polri ini ke jalan yang lebih bagus. Paling tidak sampai beliau pensiun. Kan gitu. setelah itu kita podcast lagi. Setelah itu kita podcast lagi, kita lihat siapa yang mimpin kan gitu. Kita tetap abis itu ngomong bersama sama yang Baru. Astagfirullahaladzim. Ini tadi tol naik tuh ininya apa ya? Ya kira-kira BBM. Si Dodo gimana sih? itu ditulis di berita, geng. Karena BBM naik maka tol naik. Kalau lu bilang nggak masuk akal, apa yang masuk akal emang? Ayo. Kalau lu bilang gak masuk akal, Dok, lu gagal jadi punya KTP, Dok. Benar. KTP itu bukti kita mengafirmasi bahwa kita menjadi orang warga negara yang tidak masuk akal. Betul. Apa itu? Jadi Pak Rangga besok tetap ikut podcast. Tetap ikut. Tetap ikut podcast. Ketemu sama orang dalam satu lagi. Perlu dibawa ini manusia supporteran. Boleh. Jadi yang tim joget. Iya. Ya, Ini dari perspektif supporter. anjing. Boleh. Tapi kalau lu pribadi nggak, lu fans klub klub lokal nggak? Klub Indonesia nggak? Ada nggak? Enggak. Gue Persipura gue. Dulu pas kecil gue ngikutin. Enggak gara-gara Gua tetap AC Milan ya. ya, Dulu pas kecil gue ngikutin Persib. Cuma Persib. situ udah nggak pernah ngikutin lagi. Tapi Persib karena nggak dia pernah- tinggal di Bandung. Enggak juga sih. Keluarganya juga orang. Iya, kan orang Bandung Iya. aja. Kalau Dok, Ada Madiun dulu pas mau masuk Liga Utama. Iya. Jadi Persemat. Enggak, dia Persetan. Persatu Sepak Bola Magetan. Kirain Tangerang Selatan. Astagfirullahaladzim. gua doang ya nggak ini sepak bola. Madiun United ya waktu itu ya. Iya,
Madura kan i- pasti. PSM itu Madura United apa ya. PSM Madiun apa? PS iya lah. Itulah nggak jadi udah nggak jadi gua. Itu loh liga yang apa Pak Arifin. Indonesia Premier League. Iya, iya itu. Tapi ya kalau sepak bola kita tahan lah, tahan syahwat untuk ngomongin besok aja karena pasti banyak yang Yang lebih tidak layak tayang. tidak layak ya. Enggak lah, maksud gua kalau udah jadi konsumsi publik asal kita nggak nyebarin berita bohong ya nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Oh, masa sih? Karena deliknya kan laporan. Kalau like and dislike. Seperti yang terjadi hari ini kan, Stand up ya. stand up dilaporin ya Disomasi. bisa like and dislike. Enggak, maksud gue dia dilaporin atas dasar apa sih? Dia ngomong goblok sama Tani. Oh, kamu tai. Udah itu dong. Ya dalam itunya, dalam roastingannya gitu. Oh, I see. Udah gitu dong. Tapi nggak ngomongin goblok Rangga ya. Iya, enggak ibaratnya kayak Iya kayak orang Malang ngomong jancuk di akhirnya Nah, atau orang kayak Surabaya orang ngomong jancuk di akhirnya. iya iya ngerti. Atau kayak orang sudah ngomongin anjing. Anjing. Iya iya. Kayak gitu aja sebenarnya. Ah tai gitu ya. Iya, heeh. Itu kayak tambahan aja kan maksud Ya, gue. karena ini nggak Mungkin masih muda dan karena pas mudanya itu sibuk berpolitik, nggak sempet nongkrong. Oh, I see. kurang jauh mainnya. Dia sibuk berorganisasi. Iya. Itu loh. Jadi Organisasinya kan DPR. Nggak sibuk juga. oh iya dan apa yang ngeluarin itu apa? Ntar gue cari DDM. Tapi gue seneng sama si Mamat nih karena abis dia dilaporin, kan biasanya abis dilaporin orang ujung-ujungnya minta maaf ya. Ya tapi gue nggak tahu sih kalau hari ini karena baru dilaporin hari ini, Mamat masih ngelawan. Jadi dicengin aja terus di Twitter. Oh ya? Iya di ini terus. Ada yang apa? Oh maksudnya banyak yang ngedukung Ahmad. Enggak sih, bahkan si Mamatnya pun nge-tweet itu yang ngecengin tetep. Tapi itu di acaranya Deddy Corbuzier bukan? Bukan jadi acaranya itu acara total politik apa gitu, lagi diskusi publik gitu. terus ada roasting gitu. Mamat stand up. Nah tapi si orang ini tuh balik duluan. Oh. Jadi si ya ada Mamat- tadi di lokasi. Ada, cuma pas Mamat stand up dia udah balik. Oh, I see. Gitu. Nah, kenapa di roasting sama Mamat? Karena si orang ini pas lagi diskusi publik banyak ngomong soal Papua. Oh. Dan Mamat kan sangat concern dengan Papua. Iya dia orang Papua toh. Iya. Dan si orang ini Lokal juga nggak tahu orang mana. Orang ini Sulawesi. Oh, Ya, yang do gitu orang, ya, kita orang gitu-gitu deh. yang bapaknya ketangkep. Siapa? Yang Oh, nanya. ya sih. Enggak, jadi menurut CSIS 2022, lembaga negara paling tidak dipercaya anak muda. Ini gue dapetnya dari katadata.co.id ya. Ya gue udah baca laporan JSS itu. Udah baca kan? DPR RI nomor 1, geng. Yang paling tidak dipercaya. Dan Saya alhamdulillah. sudah begitu sejak 98. Iya, dan alhamdulillah TNI menjadi yang paling terakhir. Jadi ini dipercaya oleh anak muda nih, cuman 5,5% doang yang tidak percaya TNI. Berarti TNI bagus. Bapak Andika. Enggak. Gatel cuma udahlah. Kan pertanyaan penelitiannya apa, Pak? Apa pertanyaan? Pertanyaan penelitiannya apa itu? Lembaga negara paling tidak dipercaya anak muda. Ya jadi semua yang muncul di sana mah bermasalah anjir. Ya, tapi paling enggak kan paling bawah. Enggak gini loh maksud gua. Lu udah baca kan? Udah. Ya ini 11-11-nya ditanyain, Bang. Iya, paham Jadi gua. jadi nggak mungkin nggak ada ya nggak kena, pasti kena. Orang 11-11-nya masuk. Ya kan framing juga. Ya itu maksud gua. Cuman yang kayak gini-gini ini nggak bakalan dibahas karena ya di Indonesia siapa sih yang ngeliatin penelitiannya kan? CSIS harusnya cukup ini loh, cukup kuat loh sebagai think tank, termasuk think tank besar kan. Oh iya, kalau gue sih no debat di bagian itu ya. Cuma maksud gue sebesar Besarnya karena apa? Nah itu dia.
Kenapa ada masanya? Jadi kalau yang tadi somasi Mamat ya pantas karena memang lembaga negara itu udah dipercaya oleh anak muda. Dan kalau ternyata abis itu malah tambah di roasting di salah satu media online itu tadi Dan mendapat dukungan. ya karena pantas memang nggak dipercaya sama anak muda. Cuma kan saat udah masuk bilik laporan yang itu nggak dilihat. Oh kalau itu iya, kalau itu mah ya terserah aja. Maksud gua Apalah Mat lah, masuk dulu aja lah. santai Mat, kalaupun lu masuk enggak Mat, santai Mat. Terus kata data juga sumbernya worldpopulationreview.com, ini yang pernah gua kutip. Kita nomor 10 di Asia Tenggara dengan rata-rata. Tapi kan Bang, IQ. itu kan emang karena negara-negara banyak penduduk yang masuk di situ. Enggak, gue mau ngebahas ada yang kan di Tenggara kan itu. kan di tweet di ini gue ngeliat gue dapetnya capturean di 9gag extra time Indonesia ngasih ini terus habis itu ini kayak mengafirmasi aja kita kenapa nomor 10. India kok nggak ada kan penduduknya banyak juga. Itu yang gue bilang tadi. Mantep. India di mana bangsat? terus yang lebih alik lagi, ini yang abis itu ada lagi yang apa istilahnya kalau Reply. iya nge-reply lagi, di-reply lagi sama salah satu orang, Indonesia nomor berapa? Anjing, budaya baca kita lemah ini. Ya karena membacanya komen dulu, bukan informasinya dulu. Gila ya. Asli Nyat, kita nggak lagi baik-baik aja Nyat. Kalau kita mau coba ulas sedikit, terus apa yang bisa kita lakuin? Podcast. Ya, ngobrolin aja paling nggak kan itu ya. Ya gimana orang partai nggak lolos? Kalau partai lolos bisa ngapain? Ya paling nggak ikut masuk jadi bangke juga. Ikutan sama si Mamat. Iya, enggak. Iya. Ilusi pemilihan umum aja. Orang nyoblos tuh suaramu berarti. Iya kali tadi Ya, berarti. pertanyaan Berarti buat Buat yang di sana. yoi. Iya pertanyaan artis kenapa banyak masuk yang penting terkenal ya nyambung juga kali situ orang udah bodo amat juga kali milih DPR. Yang terkenal B atau mungkin kalau ada duitnya. Enggak, gue yang gue penasaran ya, di 2024 nanti. Ini enggak tos-tosan sih, cuman kalau kita ngeliat kondisi hari ini ya, kondisi kita hari ini yang kemungkinan rame nanti kan milenial nih yang jadi pemilih nih, generasi X atau boomers mungkin nggak banyak lagi ya nggak banyak lagi lah mereka. 30%. Nah maksud gua apa kalau mau berimajinasi nih, berandai-andai bakalan rame nggak yang milih, itu satu. Dan yang kedua, kalau emang mereka milih, alasannya apa? Narasi apa yang bisa ngedriven mereka milih gitu ya? Itu. Tapi kita masih percaya kan kalau ini semuanya beneran kan? Hah? Semua. Kan ada anekdot kan, di Amerika cepet, saking cepetnya 3 hari tahu yang menang siapa. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Nah, di Indonesia lebih keren, sebelum pemilunya mulai orang udah tahu siapa yang menang. Itu dulu Kan. Sekarang enggak dong. Sekarang gimana dong? Sekarang ya Tapi ini kerdusnya masih demokrasi. sama loh. Kerdusnya masih sama. Kerdus pakai kabel tis digembok. Itu masih sama, geng. Kardus kan ngerti gue. Kerdus Kotak kotaknya. pemilu. Kotak. Jadi Enggak dong, nggak mungkin sama dong.
Beda desain, Bang. Pengadaan baru lah. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi kemarin itu 2 juta mobil listrik, motor listrik, sampai kompor listrik. Tapi buat pemilunya pakai kardus, dikasih kabel tis digembok. Kenapa tuh, Jack? Ini peringkat 10 ASEAN. Bukan. Margin. Anjing. Margin ya. Margin lah. It's all about margin, cuy. Ya itu kayak gue ngomong ke teman-teman di Pelita yang jajak kita VOC soalnya. Perusahaan dagang yang jajak kita, geng. Jadi Perusahaan dagang Indonesia. Jadi apa-apa mikirnya ya dagang dulu, untung nggak. Kalau yang jajak kita Inggris Jadi mungkin. Bapak nggak usah heran kenapa saat Bapak di organisasi itu tuh ributnya tuh kaosnya. Iya, karena emang seragamnya. pikirannya dagang emang. Karena emang proyeknya pun di situ. Bener. Proyek Indonesia itu di Kaos. aduh. Aduh naas ya Allah, naas. Enggak sih, emang belum siap sih. Emang belum siap. Jadi 2045 ini bonus demografi gimana nih? Beban apa bonus itu masih pertanyaan gede anjing. Bonus lah. Amin. Bonus beban. Ya gimana ya. Semuanya di listrik-listrikin, tetap pakai kardus. Ya Allah, terus kalau lu lihat pengadaan pemerintah Yang juga. gua nggak paham itu ya, saat semuanya berlistrik ria ini ya, Iya. semua equipment lah gitu berlistrik ria, listriknya sendiri Nah, itu yang paling masalah. naas sih itu. Paling naas. Iya kan? Listriknya masih subsidi. Masih 450 volt gitu Masih kan, 450 watt. 450 watt. Terus habis itu daerah-daerah yang sono belum kejangkau. rasio elektrifikasi yang Terus masih ada mati lampu gantian. didongkrak RE yang didongkrak pakai ini apa lampu tenaga surya. Aduh, Ya kan maksudnya gimana ya? ya serba asik sih emang. Tapi itu sih pas gua kemarin, ya walaupun mungkin gak representatif Indonesia ya Bang ya. Tapi maksud gua gak tahu, ada glimpse lah. Ada bayangan kenapa kok Indonesia gini-gini aja gitu Bang. Emang belum siap kita. Kayak tadi yang lo omongin, pemimpin di sini ini dipilih bukan kapasitas ya. Bukan. Kalau menurut gua sampai kepada tahapan saat kita masih ngomongin milih pemimpin untuk merubah nasib, kita masih bermasalah. Betul. Itu gue suka sih itu. Kita masih bermasalah saat kita masih ngomongin kayak gitu ya. Iya, gue setuju itu. Batur mah siapapun yang naik ya udah autopilotnya sistemnya udah solid gitu. Masalahnya emang sistem di Indonesia itu tergantung sama orang, Nah itu tuh. bukan orangnya. Gimana Bang? Itu nih yang hal kecil aja lah, kayak soal kebiasaan menulis membaca buruk banget kayak kita sampai detik ini. Terus tiba-tiba mau masuk kampus pakai ujian yang baru SAT, ya nggak ada ini di kurikulum. Nyet, urusan baca nulis aja belum beres. Jadi ya harusnya dia emang bukan Mendikbud sih geng, Jadi tenaga kerja harusnya. karena Ya kan basicnya gitu, bisa pengusaha bagus, bisa ngeraih tenaga kerja. Kenapa dia ke sono? Atau main perin gitu? udah di jatah yang lain pak. The fuck. Jatah yang itu. Jadi milih pemimpin di Indonesia itu adalah artis, jatah, astagfirullahaladzim. Belum siap emang Bang. Kita belum siap. Tapi benar kata lu tadi. Jadi kapan kita siap atau apa tanda-tanda kita siap? Atau harus ngapain kita biar siap? Kalau gua percaya semuanya dimulai dari pendidikan sih Bang. Bener dong. Hah? Bener dong. Ya nggak bener. Kalau dia yang jadi menteri nggak bener itu. Nggak, maksud gue semuanya harus mulai dari pendidikan. Yang basic aja. Basic itu yang kayak gue bilang. Budaya menulis membaca kita mesti digalakan.
Itu udah nomor satu. Terus kita harus tahu. Nih kita ngomongin nation ya bang ya. Kita ngomongin apa kalau di bahasanya Ustadz Dodo, hubul waton, cinta kepada negara. Kita harus berangkat dari sana. Karena kalau kita nggak punya itu, ya. Saya mau cinta Rasul ya Pak. Aduh, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu poinnya. Ini enggak, tapi itu maksud gue, pendidikan kita itu enggak didesain memang untuk menjadi orang Indonesia yang baik, tapi cuman selalu dua, kalau enggak vokasional siap jadi pekerja, yang satu siap jadi pekerja, jadi enggak dua, satu. Jadi emang mau menulurkan atau mencetak guru-guru baru, pendidikan kita ke sana memang arahnya. Nggak lain nggak bukan, dan itu sangat menakutkan kalau itu tidak di-assess, tidak pernah yang nge-hack ntar dulu dong. Kalau tidak pernah disentuh, tidak pernah di-assess, tidak pernah di-address, ya nggak akan kemana-mana kita. Karena percuma ngomongin ekonomi, ngomongin kepastian hukum, kalau pendidikannya bukan pengajaran loh ya, bukan membuat orang jadi orang yang pintar iptek, bukan. Pendidikan, namanya juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Pengajaran kan. Jadi memang harus mendidik. Nah pendidikan kita ya buyar bang. Kalau gue ngelihat orang-orang yang mimpin kita hari ini ya nggak terdidik dengan baik. Selagi masih di SD diperkenalkan dengan konsep SDM dan SDA. Iya. Jadi ya begitu. Ya gimana ya, maksud gue belum jadi leader. Ketika tapi kalau gue sih lebih percaya jangan nunggu leader datang atau enggak, maksud gue sebelum jadi leader pun, karena memang dia tidak lahir dari pendidikan Indonesia dalam tanda kutip yang betul, ya susah akhirnya. Justru mungkin di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan alternatif tuh jauh lebih gokil akhirnya dibanding yang pakai kurikulum kita gitu. kan kurikulum yang baru ini kan kurikulum dari alternatif. Iya ya. Ya tapi gitulah geng. Ini kayaknya hujan udah berhenti juga. Besok kita ngobrol lebih seru lah. Iya. Ini sebenarnya seru sih, cuman maksud gua bahannya mesti tajam juga. Ini masih tertahan ya, ada yang masih ditunggu-tunggu buat dikeluarin besok. Enggak, gua entah kenapa ya sangat percaya sama hal itu. Selama pendidikan kita nggak pernah diadres, ya nggak kemana-mana sih gitu. Intinya kita tidak sedang baik-baik aja. Oke, sampai ketemu lagi di Biasa Project. See you. See you. Dudut.